sesungguhnya jima itu la yasluhu, tidaklah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya, masih di dalam pengkajian kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bayanu tadbiril harsi. Nah, ini judulnya adalah akan menerangkan tata cara bersenggama. Asik ya judulnya ya. Qala al-imamul alimul alamatu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, berkata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fil rahmati, di dalam kitab Ar-Rahmah fit tibbi wal hikmah, i'lam, ketahuilah, annal jima'a, sesungguhnya jima itu la yasluhu, tidaklah baik, illa inda hayajani syahwati, kecuali pada saat gemuruhnya syahwat, ma'asti'adadil maniyi, dan juga tersedia mani yang cukup di dalam tubuh kita. Fayanbaghi, maka dipentingkan, ayyukhrijahu, kita itu harus mengeluarkan air maninya tersebut fil hali, dengan seketika. Kama yukhrijul fudlatar radi'ata bil istifraghati, seperti halnya kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh itu yang kita keluarkan gitu ya, dengan urus-urus gitu ya. Kal mushilati fa inna fi habsihi inda dzalika diraran aziman, sebab mani yang seperti itu bila tidak dikeluarkan maka akan terjadi bahaya di dalam tubuh kita. Nah, ini referensinya segini dulu ya yang saya bacakan. Nah, di dalam Fathul Izar barusan dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ar-Rahmah, jima itu sebaiknya dilakukan ketika pada saat gemuruhnya syahwat, ataupun ketika syahwat kita itu lagi tinggi-tingginya. Maka jika syahwat kita itu lagi tinggi-tingginya, maka sebaiknya, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya dikeluarkanlah dengan seketika. Kepada siapa? Ya jelaslah kepada istri ataupun kepada suami kita ya, pasangan yang halal seperti itu. Kalau bukan pasangan yang halal ya dosa besar itu namanya ya. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Nah, udah dipahami, ya udah gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan enggak dikeluarkan itu, kata barusan ulama itu bahaya, bisa saja menimbulkan, nantinya bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh. Karena diibaratkan seperti kotoran yang memang harus segera dikeluarkan. Oleh karena itu ya keluarkanlah, begitu ya. Oleh karena itu kan Allah menganjurkan kepada kita untuk berumah tangga, salah satunya itu adalah dikarenakan Allah memberikan rasa syahwat birahi kepada kita secara kebutuhan biologis kita yang harus disalurkan secara benar dan menjadikan pahala yang besar, sehingga kata Allah ya menikahlah. Karena di dalam menikah ketika kita berhubungan intim akan berfaidah baik dan akan mendapatkan pahala yang besar, kata Allah, seperti itu. Biar bisa dipahami ya apa referensi yang saya bacakan begitu. Nah, terus saya berpikir seperti ini gitu ya. Kemudian ada timbul pertanyaan. Baik, saya sudah bisa menerima apa yang sudah dikatakan. Terus tuh bagaimana ya kalau misalkan nih suaminya itu lagi tinggi-tingginya syahwat gitu ya. Suaminya kita itu lagi tinggi-tingginya syahwat, ingin berhubungan dengan kita. Tetapi pernah gak Bu ataupun Bun gitu ya, suami itu lagi pengen-pengennya tapi kita sebagai istri itu lagi apa ya, badan kita itu lagi malas-malasnya, ataupun misalkan badan kita itu lagi capek-capeknya, hormon kita itu mungkin lagi rendah-rendahnya, bahkan lagi nggak ada gairah pengen untuk berhubungan intim. Pernah gak seperti itu? Pasti deh pernah.
Ataupun bisa saja sebaliknya gitu ya, istrinya itu hormonnya itu lagi tinggi-tingginya, rasa syahwatnya itu lagi memuncak-muncaknya, pasangan kita lihat suami kita itu mungkin lagi banyak pikiran di pekerjaannya, mungkin lagi capek-capeknya juga, mungkin lagi malas-malasnya juga, atau mungkin kita lihat suami kita lagi senang dengan apa yang dia senangi. Apa itu? Kalau zaman sekarang apa yang disenangi malam-malam ya? Terkadang kan sekarang kita suka menemukan ada bapak-bapak yang suka main gaming gitu ya, ataupun main TV misalkan sampai tengah malam, itu juga pasti deh pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dong solusinya ketika salah satu dari pasangan kita itu, yang satu lagi ngeh-ngehnya, yang satu lagi begitulah lagi nggak males-malesnya begitu. Nah, maka di dalam hal ini kedua belah pihak, yang pertama itu harus ada komunikasi yang baik dan harus bersikap yang bijaksana antara sang istri dan juga sang suami. Kalau misalkan sang suami sedang berada di dalam keadaan sakit, maka siapa di sini yang harus lebih bersabar? Artinya sakit di sini yang nggak mungkin lah untuk melakukan berhubungan intim. Maka berarti di sini sang istrilah yang harus bersabar, begitu ya. Kalau misalkan sang istrinya itu yang lagi sakit dan sakitnya itu ya agak cukup parah juga, artinya nggak bisa melayani suami, maka siapa di sini yang harus lebih bersabar? Maka di sini yang harus lebih bersabar itu adalah suami kita. Tapi ini masalahnya itu suami itu sehat kok, istrinya itu sehat kok, cuman lagi malas aja gitu untuk melakukan berhubungan intim. Nah, wajar gak seperti itu? Ya wajar kalau menurut saya. Nah, jika hal ini terjadi, maka siapa yang membutuhkan? Wayahna tuh itu yang harus lebih bekerja keras. Kalau misalkan sang istri nih, misalkan gitu ya, yang lagi pengen-pengennya gitu sama suami, tapi kita lihat kok suami kita tuh malah jongjon aja lagi nonton TV ataupun lagi main HP gitu ya. Maka kita sebagai sang istri jangan malu Bu, jangan malu kita menunjukkan kalau kita yang pengen duluan gitu. Wih gengsi dong, saya kan perempuan gitu, masa perempuan minta duluan? Aduh ibu, gak perlu gengsi-gengsi, kita tuh kan udah berumah tangga itu udah berapa lama. Kalau pengantin baru ya itu wajar ada rasa malu lah, saya juga pernah merasakan gitu ya. Kalau pengantin baru mah iyalah malu lah sampai 1 tahunan begitu ya, malu. Tapi kan yang udah berumah tangga, yang udah bertahun-tahun, apalagi yang udah berumah tangga misalkan 10 tahun, masa mau mengukut rasa kemaluan itu kan nanti tersiksa diri kita sendiri gitu. Sedangkan suami tuh nggak tahu apa keinginan kita gitu. Jadi jangan sampai kita marah-marah gitu sama suami. Kata suami, ya saya memang gak ngerti apa keinginannya. Jangan sampai hal itu terjadi gitu, sehingga nanti bisa menimbulkan percekcokan ataupun bisa saja menimbulkan ya pertengkaran gitu, karena gak ada komunikasi yang baik. Jadi kalau misalkan istrinya yang lagi pengen, ya kasih kode atuh Bu kepada sang suaminya gitu ya. Yang tadi siang ibu pakai daster gitu ya, yang tadi sore masih pakai daster, coba deh kalau ibu pengen ganti tuh baju dasternya gitu ya, dengan pakaian yang agak seksi gitu kan, gak apa-apa dilihat oleh suami, bahkan suami itu senang. Tapi tips dari saya jangan sampai semuanya terlihat gitu, itu suami gak akan terlalu senang. Justru biasanya laki-laki itu akan lebih senang jika melihat sang istrinya agak sedikit terbuka tetapi tidak terbuka seluruhnya begitu ya. Kati suami kita ya, kita ngobrol manis, kita mulai dengan cumbuan mulai dari sang istri, kita peluk, kita cium. Insya Allah suami itu gak akan susah dan suami itu akan ngerti. Insya Allah suami itu akan mengikuti apa yang kita butuhkan. Dan apakah itu wajar? Itu sangat wajar sekali, karena itu adalah kebutuhan biologis yang memang Allah ciptakan seperti itu kepada kita. Paham ya Ibu ya? Begitu juga suami, wahai para suami, jika para suami lagi pengen, kemudian suami kita itu melihat kepada istri kita itu mungkin lelah, tahu-tahu istri kita itu udah tidur misalkan gitu ya, contohnya saya contohkan seperti itu aja gitu ya. Misalkan suaminya lagi pengen, tahu-tahu istrinya udah tidur gitu ya. Maka di dalam kita membangunkan istri pun gitu ya, suami harus
ya sabarlah gitu. Kita bangunin dengan pelan-pelan, kita bangunin dengan pelukan, kita bangunin dengan ciuman. Jangan sampai bangun-bangun, jangan seperti itu juga. Kita dengan pelukan, dengan ciuman ngebangunin sang istri. Dan apa ruginya juga gitu ya, untuk suami coba deh ke dapur, misalkan bawa air yang seger, air putih ataupun kopi kek, kemudian bilang ke istrinya tuh, saya tuh susah tidur, pengen ditemenin sebentar aja misalkan. Dengan kode itu aja nanti sang istri tuh udah ngerti. Dengan kita berkata manis, insya Allah gak akan sulit untuk istrinya terangsang pula. Tapi coba kalau misalkan sang suami membangunkan suaminya, misalkan istrinya itu susah wae bangun gitu, sehingga sang suami itu berkata kepada sang istri, kamu tahu gak kalau kamu tidak bisa melayani aku, maka kamu tuh akan dilaknat Allah misalkan. Bukan seperti itu caranya wahai para suami, begitulah. Coba dong, sang istri pun punya perusahaan. Kalau sang suami itu lebih peka akan terhadap perasaan sang istri, insya Allah kok sang istri juga akan berlaku baik kepada kita. Maaf ya, saya agak mencontohkan yang agak dalam gitu agar bisa lebih dipahami begitu ya oleh para pendengar, seperti itu. Maka kan dari itu kan wa ashiruhunna bil ma'ruf, kita itu harus ya bil ma'ruf, dengan baik, dengan indah begitu ya. Ya di dalam berhubungan intim itu, intim pun ya harus dilakukan dengan baik, dengan indah gitu, jangan indah sendiri gitu. Jadi sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan, jika suaminya yang sedang tinggi-tingginya syahwat, istrinya yang rada lemah, wayahna tuh suaminya yang lebih bekerja keras. Kalau misalkan istrinya yang lagi pengen, suaminya yang lagi lemes-lemesnya, wayahna tuhnya sang istri yang harus lebih agresif pertama kali merayu sang suami. Maka insya Allah keindahan di dalam berhubungan intim akan didapatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat membantu dan memberikan banyak sekali manfaat, wabil khusus untuk pasangan suami istri. Ingat, saya ingatkan kembali, jangan berpikir negatif. Ambil positifnya, ambil ilmunya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.